Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-81 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Empu Hanggareksa merentangkan gulungan daun rontal di atas meja berukir. Arya Kamandanu mengamati gambar dua orang asing yang terpampang di dalam selebaran daun rontal. Kemudian wajahnya menunduk. Bukankah gambar ini gambar wanita yang kau bawa kemari itu, Le? Lihat saja raut wajahnya, matanya, dan konde rambutnya. Juga perhatikan pakaiannya. Iya, memang benar Ayahanda. Ini adalah gambar Meisin, wanita yang saya bawa ke rumah ini. Dan ini gambar Losisan, suaminya. Dia pasti akan mengundang masalah yang rumit. Sebenarnya dia tidak mempunyai masalah apa-apa, Ayahanda. Bagaimana kau bisa berkata begitu, Le? Jelas dia itu buron pemerintah. Tentu saja dia mempunyai masalah. Tapi sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa. Kalau dia menjadi pelarian,
itu hanya karena sekelompok orang yang tidak menyukai mereka. Ger, Kamandanu. Pemerintah Kediri sekarang ini jauh berbeda dengan pemerintah Singasari. Pemerintah Kediri adalah pemerintah yang ketakutan. Pemerintah yang tidak yakin akan tugasnya mengabdi kepada masyarakat. Jayakatwang telah merebut kekuasaan dan memaksa Prabu Kertanegara turun tahta dengan segala kelicikannya. Karena itu, sekarang dia merasa terus-menerus dibayang-bayangi musuh dalam selimut. Apa kau tidak pernah mendengar bagaimana sepak terjang prajurit-prajurit Kediri? Mereka menjadi puas, beringas, dan brutal. Main tangkap, main geledah rumah orang, main gebuk dan bunuh bagi siapa saja yang dicurigai tanpa periksa dengan teliti, bahkan seringkali tanpa bukti. Hal itulah yang membuatku cemas, Kamandanu. Iya, saya mengerti Ayahanda. Kau pasti tahu. Dan pemerintah Kediri juga tahu bahwa aku, ayahmu ini, adalah bekas pegawai, bekas orang kepercayaan Prabu Kertanegara. Dan semenjak Prabu Kertanegara wafat dan Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, semuanya mendadak berubah. Aku bukan saja menjadi orang yang disingkirkan, tapi juga dicurigai. Telah berapa kali prajurit-prajurit Kediri datang ke rumah ini, menggeledah isinya, dan bertanya segala macam. Untung saja, masyarakat di sini masih mau membantu aku, hingga aku tidak ditangkap. Aku hanya sempat diperiksa sebentar, kemudian dilepaskan lagi. Namun begitu, Le. Aku ini merasa telah kehilangan segala-galanya. Aku tak punya apa-apa lagi sekarang. Hanya sisa-sisa kejayaan masa lalu yang sebenarnya tidak lagi patut untuk dibanggakan, Le. Apakah selama ini Ayahanda masih bekerja membuat senjata pusaka? Tidak. Aku sudah menghentikan kegiatanku. Bahkan senjata pusaka simpananku, sebagian sudah dirampas prajurit-prajurit Kediri sewaktu mereka menggeledah rumah ini. Sekarang hanya tinggal beberapa potong saja. Hanya sisa-sisa karya masa lalu yang tak patut dibicarakan, Le. Bagaimana dengan Kakang Dwi Pangga? Hah? Siapa? Kakang Dwi Pangga. Apakah dia masih di Manguntur bersama istrinya? Apakah mereka sudah mempunyai anak? Sebentar. Siapa yang kau bicarakan ini, Kamandanu? Kakang Dwi Pangga. Aku tidak mempunyai anak bernama Arya Dwi Pangga. Aku tidak mau bicara soal itu. Oh, maafkan saya, Ayahanda. Ya. Baiklah. Sekarang bagaimana, anakku? Aku tidak keberatan kau membawa wanita itu ke rumah ini. Tapi kau tahu masalah yang kita hadapi, kan? Ayahanda tak perlu merasa khawatir. Saya akan menjaga rahasia ini. Saya akan selalu waspada. Dan sebaiknya, jangan kau biarkan dia keluar rumah. Baik, Ayahanda. Saya akan menjaganya. Mungkin ada masalah antara Ayahanda dan Kakang Dwi Pangga. Ayahanda tidak mau menjelaskan ketika saya bertanya soal itu. Bahkan beliau tidak mau mendengar Kakang Dwi Pangga disebut-sebut.
Mungkin Bibi Rongkot tahu apa sebabnya. Iya, mungkin Ayahanda merasa kesal ketika Ayahanda dibawa dan diperiksa oleh prajurit-prajurit Kediri. Angger Dwi Pangga sama sekali tidak mau tahu. Bahkan menengok atau menjemput pun tidak. Oh, kalau begitu Kakang Dwi Pangga memang keterlaluan. Seharusnya dia bisa membesarkan hati Ayahanda. Dan bukan justru membuat beliau kecewa. Ya, itulah Nger. Ayahanda menjadi sedih. Beliau merasa diabaikan, tidak dihargai oleh anak sendiri. Pernah suatu ketika, Ayahanda sakit. Agak parah juga sakitnya. Bibi disuruh menyusul Angger Dwi Pangga ke Manguntur. Tapi Angger Dwi Pangga hanya berjanji mau datang. Sampai Ayahanda sembuh, Angger Dwi Pangga masih belum datang juga. Apakah bukan karena pengaruh istrinya, Bi? Tidak, Nger. Nini Rati justru sangat baik. Nini Rati sering datang ke Kurawan untuk menengok Ayahanda. Lalu apa yang membuat Kakang Dwi Pangga bersikap seperti itu? Angger Dwi Pangga sekarang sudah menjadi petani kaya, Nger. Dia sering pergi ke kota Kediri untuk menjual hasil buminya. Kadangkala sampai 7 hari baru pulang. Wah, pokoknya Angger Dwi Pangga sudah hidup enak, kaya, dan makmur. Saya ikut gembira mendengar dia menjadi petani kaya. Tapi saya menjadi sedih mendengar sikapnya begitu pada orang tuanya. Ya, begitulah, Angger. Karena itu, Bibi sangat gembira Angger Kamandanu kembali. Bibi baru melihat lagi Ayahanda tertawa. Bibi yakin rumah ini akan bercahaya lagi, Nger. Tidak seperti kemarin-kemarin itu. Rumah kok singup, redup, lengang, seperti kuburan tua yang tak pernah dibersihkan. Baiklah, Bi. Terima kasih atas keterangan Bibi tentang Kakang Dwi Pangga. Oh iya, bagaimana dengan Mesin? Nona Mesin bertambah segar, Ger. Saya mau menemuinya, Bi. Silakan, Ger, silakan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kecantol. Berbahaya. Bibi. Mesin. Tuan. Mengapa kau masih memanggilku Tuan? Jangan panggil Tuan. Aku bukan tuanmu, dan kau bukan pelayanku. Lalu, saya harus memanggil bagaimana? Panggillah dengan Kakang. Itu lebih enak kedengarannya. Kakang artinya orang yang lebih tua. Baiklah. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu dengan Kakang. Bagus. Oh iya, bagaimana keadaanmu sekarang, Mesin? Kau pantas sekali mengenakan pakaian adat daerah kami. Bibi Rongkot yang menyuruh aku mengenakan kain ini. Dia juga yang membantu aku mengenakannya. Kau pantas sekali menjadi istri seorang bupati. Jangan menggodaku, Kakang. Aku tidak menggodamu. Kau memang pantas mengenakan pakaian seperti itu. Hanya ini, Kakang. Gelung konde ini rasanya berat. Itu karena kau belum biasa. Bagaimana? Kau kerasan tinggal di rumah tua ini? Rumah ini sangat sejuk. Tempat tinggal yang nyaman. Kau bisa tinggal selamanya kalau kau mau. Tidak harus begitu, Kakang. Masa aku akan tinggal di sini selamanya? Itu hanya sebuah tawaran. Terima kasih, Kakang. Tapi... Ada apa? Sudah 3 hari aku tinggal di sini. Rasanya sumpek sekali, Kakang. Aku hanya diam
tidak bekerja apa-apa. Kerjaku hanya makan dan tidur saja. Aku seperti burung di dalam sangkar, Kakang. Duniaku menjadi sangat terbatas. Aku bisa memahami perasaanmu, Mesin. Kau pasti bosan terus-menerus berada dalam ruangan ini. Tapi aku tidak berani melanggar perkataan ayahku. Melanggar bagaimana, Kakang? Mengapa kau harus melanggar? Ayahku menyuruh agar kau jangan pergi kemana-mana. Mengapa? Seringkali prajurit-prajurit Kediri singgah di desa Kurawan. Ayahku takut mereka akan memergokimu di sini. Kalau begitu, desamu ini tidak aman. Bukan begitu. Di sini aman. Hanya kita harus selalu berhati-hati. Tapi sampai kapan aku harus mengurung diri di ruangan ini? Sudahlah. Sekarang begini saja. Kalau kau ingin pergi berjalan-jalan di luar, mencari udara dan pemandangan yang segar di luar, akan kuantarkan. Tapi bagaimana kalau sampai ayahmu tahu, Kakang? Tentu saja jangan sampai beliau tahu. Karena itu, kita harus berangkat dengan diam-diam. Langit sangat cerah. Angin bertiup lembut dari lereng Gunung Arjuno, menyejukkan daerah-daerah di sekitar Kurawan. Arya Kamandanu membawa Mesin keluar rumah, dan mereka terus melangkah sambil bersembunyi, menghindari berpapasan dengan orang desa. Menjelang tengah hari, mereka tiba di tepi padang ilalang. Kita sudah sampai. Bagaimana? Bukankah tempat ini sangat indah? Rasanya tempat ini terlalu sepi. Iya. Tempat ini letaknya sangat terpencil. Hampir tak ada orang datang kemari. Kecuali anak-anak yang mengembalakan domba atau kerbau di sore hari. Memang, tempat ini sungguh indah. Dataran luas yang penuh ditumbuhi rumput ilalang. Aku teringat Bukit Omosan yang tak kalah indahnya. Di lereng bukit itulah aku dibesarkan oleh ayah angkatku, Pendeta Mapohi. Mesin? Apa yang sedang kau pikirkan? Apa, Kakang? Kau sedang melamunkan sesuatu? Ya. Tiba-tiba aku ingat desa di mana aku dibesarkan. Tempat yang sunyi dan damai seperti ini membuatku terkenang pada lereng Bukit Omosan. Biasanya di sore hari kami, aku dan Lo, duduk di serambi kuil. Kami bercakap-cakap tentang panen, tentang ternak domba, tentang masa depan perkawinan kami, sambil makan kacang merah. Sementara itu mata kami tak lepas memandang burung-burung camar yang terbang rendah. Kadangkala sayap mereka menyentuh puncak gulungan ombak yang mendebur sepanjang hari tiada henti. Dia masih tak bisa melupakan masa lalunya bersama suaminya. Agaknya bukit-bukit kenangan itu begitu indahnya dan mengesankan. Kakang, apakah kau juga mempunyai tempat yang banyak menyimpan kenangan indah? Tidak. Aku tidak mempunyai kenangan apa-apa. Kau selalu membanggakan tempat ini. Tapi padang ilalang ini, kau selalu membujukku agar aku mau datang ke tempat ini. Semula kukira kau menyimpan seberkas kenangan indah di sini. Tidak. Tempat ini memang indah. Tapi aku tidak menyimpan apa-apa di sini. Aku senang pergi kemari karena ingin menikmati keindahannya saja. Ada apa, Mesin? Entahlah. Tiba-tiba aku teringat Lo. Aku teringat semua kebaikannya dan semua yang pernah diberikannya dengan tulus padaku. Suamimu memang seorang laki-laki yang baik. Kau pantas mengenangnya. Tapi janganlah hal itu sampai mengganggu masa depanmu. Masa depan? Apakah aku masih mempunyai masa depan?
Karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, maka tentu saja kita masih mempunyai masa depan. Tidak, Kakang. Bagiku, masa depanku sudah ikut terkubur bersama Lo. Masa depanku sudah lenyap bersama kematian suamiku. Itu tidak benar. Sudahlah, Kakang. Aku tak mau bicara lagi soal itu. Ya, kita bicara soal lain saja. Atau kau mau berjalan-jalan mengitari tepi padang ilalang ini? Ayolah, tapi jangan terlalu cepat jalannya. Aku masih lelah. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan anak itu. Maksudku Kamandanu itu. Apa yang diinginkannya? Ada hubungan apa dia dengan wanita asing itu? Apakah Angger Kamandanu belum menjelaskannya pada Gusti? Sudah, Nyi. Tapi aku belum mempercayai keterangannya. Aku ini tetap curiga bahwa di antara mereka pasti ada apa-apanya. Lalu, bagaimana kalau menurut pendapatmu? Ya, nampaknya memang begitu, Gusti. Sepertinya, kalau hamba perhatikan, Angger Kamandanu mempunyai perhatian khusus pada Nona Meisin. Nah, itulah yang aku tidak suka. Mengapa, Gusti? Bukankah hal itu sudah biasa? Aku ini tidak melarang Kamandanu menyukai wanita, Bi. Tapi Mbok ya jangan dia. Apakah mereka kurang serasi menurut Gusti? Dia itu kan wanita asing, Tobi. Dia buron pemerintah Kediri. Sedang dia tinggal di sini saja, sebenarnya aku sudah keberatan. Apalagi dia pacaran dengan anakku. Hal itu nantinya pasti akan mengundang masalah yang gawat. Ya, hamba tidak bisa bicara apa-apa, Gusti. Walaupun sebenarnya hamba kasihan sekali melihat Angger Kamandanu. Kau kasihan, Nyi. Apalagi aku orang tuanya. Justru karena itu, kita harus bertindak tegas. Pokoknya, harus dicari cara agar hubungan mereka itu terputus. Kita istirahat dulu. Kau nampak lelah sekali. Jalan setapak ini, kalau terus menuju kemana, Kakang? Kalau terus, kita bisa menuju ke bekas rumah tinggal Paman Ranubaya. Oh iya, coba. Aku ingin melihat pedang naga puspa itu. Jangan, Kakang. Lebih baik jangan. Lo pernah berpesan padaku agar senjata ini jangan digunakan untuk permainan. Aku ingin mencobanya barang beberapa jurus. Jadi kau tidak percaya padaku? Bukan begitu. Aku takut kau mendapat bahaya, Kakang. Almarhum suamimu pernah mengajarkan bagaimana caranya menggunakan pedang pusaka itu. Kau masih juga tidak percaya? Baiklah, aku tidak akan memaksa. Kau bersungguh-sungguh, Kakang? Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Aku ingin merasakan getaran senjata itu. Senjata ciptaan guruku. Baiklah. Tapi jangan lebih dari 2 jurus. Kau berjanji, Kakang? Aku berjanji.
Maisin lalu memberikan pedang naga puspa kepada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menimang-nimang sejenak senjata pusaka itu, sementara Maisin melangkah menjauh. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.